Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi akuisisi saham biasa dengan menggunakan metode biaya atau cost method pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Dr. Rini Indawati, SEAK MSI CA CBV CERA. Sebelumnya perkenalkan tim kami yang beranggotakan Desi Fitri Wulandari, Muhammad Soleh, Suswita Dewi, dan Winda Sari. Akuisisi. Menurut PSAK nomor 2 paragraf 8 tahun 1999, akuisisi atau acquisition adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Akuisisi saham yaitu membeli saham perusahaan tersebut, baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih akuisisi saham yakni: pertama, tidak diperlukan rapat umum pemegang saham dan pemungutan suara. Kedua, perusahaan yang akan mengakuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham target lewat tender offer. Ketiga, akuisisi saham seringkali dilakukan secara tidak bersahabat untuk menghindari manajemen perusahaan target yang seringkali menolak akuisisi tersebut. Dan terakhir, seringkali sejumlah minoritas pemegang saham dari perusahaan target tetap tidak mau menyerahkan saham mereka untuk dibeli dalam tender offer, sehingga perusahaan target tetap tidak sepenuhnya terserap ke perusahaan yang mengakuisisi. Saya Muhammad Soleh akan melanjutkan pembahasan mengenai akuisisi saham menggunakan cost method. Metode biaya adalah metode pencatatan akuisisi ekuitas yang tidak menguasai mayoritas saham atau presentasi saham tidak mampu mempengaruhi kendali dan kebijakan manajemen anak perusahaan. Menurut ahli Mumar Hadi di tahun 2017, metode biaya adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan. Dalam hal ini, penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil dan tidak mempengaruhi besar investasi dari investor yang bersangkutan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi saham, menyatakan bahwa metode biaya itu adalah harus diterapkan oleh investor yang memiliki ekuitas berhak suara pada perusahaan lain atau investi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Metode biaya didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi pada perusahaan anak harus sama dengan akuntansi untuk investasi jangka panjang dalam surat berharga. Baik, saya Suswita Dewi akan melanjutkan penjelasan mengenai ketentuan dalam metode biaya. Ada beberapa ketentuan dalam metode biaya. Yang pertama, investasi. Investasi dalam saham biasa dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, dividen. Dividen yang diterima dilaporkan sebagai pendapatan dividen, kecuali dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurang investasi. Adapun jurnal yang diperlukan untuk metode biaya, yang pertama, pembelian. Di sini terdapat investasi pada PT ABC di debit dan kas di kredit. Yang kedua, mencatat dividen yang diterima, kas di debit dan di kreditnya terdapat pendapatan dividen. Sebesar persen kepemilikan dikali dividen. Rumus ini untuk mencari pendapatan dividen. Yang ketiga, ada perusahaan anak memperoleh laba. Di sini tidak dicatat, no entry. Yang keempat, amortisasi atau goodwill juga tidak dicatat, no entry. Saya Winda Sari melanjutkan pembahasan berikut. Berikut adalah contoh soal. PT Martin memperoleh 15% saham pada PT Mili pada tanggal 1 Juli 2012 dengan tunai sebesar 30 juta. Net aset PT Mili pada tanggal tersebut sebesar 100 juta. Persediaan dan bangunan 4 tahun dicatat terlalu rendah masing-masing 4 juta dan 8 juta. Pada akhir tahun PT Mili melaporkan laba sebesar 12 juta dan membayar dividen 4 juta.
diminta sajikan jurnal dan perhitungan diperlukan dan berapa jumlah investasi akhir tahun 2012. Adalah penyelesaian jurnal yang diperlukan. Pertama, pada saat pembelian investasi, maka ayat jurnalnya investasi pada PT Mili di debit 30 juta, kas di kredit 30 juta, yaitu untuk mencatat investasi pada PT Mili. 2 yaitu dividen, kas pada pendapatan dividen 600.000, itu 15% dikali 4 juta sama dengan 600.000, 15% itu didapat dari PT Martin memperoleh 15% saham pada PT Mili. Terdapat pada soal berikut, yaitu investasi memperoleh laba, tidak ada ayat jurnal. 4 yaitu amortisasi, tidak ada ayat jurnal, maka jumlah investasi akhir tahun 2012 sama dengan 30 juta.